Baik Bu Krisanti, sebelum kita ke praobservasi kaitan dengan LMS, kita juga ingin sedikit ngobrol terkait dengan pembelajaran via LMS yang berjalan beberapa hari ini. Silakan Bu Krisanti ceritakan atau sampaikan kaitan dengan hal tersebut. Silakan Bu Kris. Oke, makasih Pak. Ini yang LMS 32 ya? Yang Atau 2.3. Oh, yang 2.3 balik lagi. Kita yang kedua itu dulu. Yang diferensiasi ya? Iya, diferensiasi. sama KSE. Oke, kalau yang saya pahami di situ bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ada KSE di situ juga terkait dengan profil siswa. Jadi emang ini kaitannya dengan modul-modul yang sebelumnya. Jadi gimana kita bisa memahami potensi siswa, kemudian menguatkan karakter juga di situ harus ada, dan yang yang saya sudah coba akan lakukan dan sudah dilakukan sebelumnya, memang kadang-kadang dalam proses pembelajaran itu kita kalau fokus terlalu materi, difokuskan di materi, kadang kita lupa dengan KSE-nya gitu ya. Bagaimana karakternya itu bisa kebentuk dengan tujuan pembelajarannya itu materinya dapat, konsep materi dapat, tapi pengembangan karakternya juga harus dapat. Seperti itu Pak. Jadi ya, bukan hanya cerdas secara intelektual saja, jadi saja. itu ada emosional, bahkan di dalamnya ada spiritualnya. Iya, betul. Baik, sekilas terkait dengan pembelajaran via LMS yang tadi Bu Kris sampaikan, ada nggak kendala yang Bu Kris alami saat mempelajari hal tersebut? Kalau untuk saat ini sih sudah sangat jelas ya Pak, LMS itu sangat memang membuat kita bisa belajar mandiri gitu, karena memang instruksinya udah jelas, materinya sudah lengkap semua, tinggal kita manage waktunya aja, bagaimana mengatur waktu dan skala prioritas. Dan yang saya senang dari LMS itu adalah kita diberi kebebasan untuk memilih laporan pemahaman. Jadi nggak harus bentuknya blog, kita bisa bikin video, kita bisa membuat audio. Jadi benar-benar di belajar itu juga aplikasi merdekanya dapat buat kita untuk bisa jadi tagihan merdeka. tugas itu disesuaikan dengan keinginan seorang individu ya. Kalau dia suka dengan bervideo ya silakan dia merespon dengan videonya. Kalau si kawan nulis ya
diferensiasi sama di KSE tadi. Oh iya, jadi kalau di diferensiasinya tadi ya proses diferensiasinya kan setiap anak, setiap kelompok punya kegiatan yang beda-beda tergantung dengan minat mereka apa. Kemudian juga kontennya juga tadi kan berbeda-beda ya, setiap kelompok punya materi yang beda-beda yang akan disampaikan di minggu depan. Kalau di KSE-nya memang dikondisikan di kelompok itu mereka bisa saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi kan empat orang dalam satu kelompok itu kan pasti ada yang punya pemahaman yang mungkin lebih lambat dibandingkan yang 3 gitu ya. Tapi tadi saat proses itu semua punya peran gitu loh Pak. Jadi nggak cuma 1-2 orang yang punya peran, tapi mereka respect untuk menghargai temennya yang memang belum bisa ya dikasih pemahaman lebih. Kemudian dalam proses pembagian kerja bagaimana mereka menjadi leader di antara teman satu dengan teman yang lain, itu juga muncul di situ gitu. Dan tidak kelihatan apa ya kayak ngatur gitu. Tadi kalau Bapak mungkin lihat prosesnya setiap anak ya mereka bareng kolaborasi, jadi bukan nggak ada yang di atas. Saling menerima pendapat satu Iya. sama lain gitu ya. Terus untuk KSE sekarang, untuk KSE yang bisa dipetik dari proses tadi lebih mengarah kemana? Hubungan sosial ya Pak ya. Nah, berarti Dan mengambil relasi, keputusan gitu ya, pengambilan keputusan Jadi juga. ketika dia maju ke depan presentasi berarti kan mengambil keputusan Keputusan yang iya, bertanggung jawab. iya betul. Ketika dia sharing dengan kawan itu kan berarti Hubungan, membangun ha. relasi. Relasi, betul. Dan mungkin setiap tahapan memang perlu ada ya minimal ada lah, tapi lebih bagus lagi setiap pertemuan itu kan tuh Krisnya ada 3 pertemuan tuh. Ini kebetulan yang kedua kebetulan. Iya, betul. Tapi setiap pertemuan tuh harapannya memang ada 5 kompetensi yang muncul. Kayak umpamanya di awal tadi ada doa, berarti itu Iya. kompetensi untuk Kesadaran kesadaran diri. diri bahwa dia itu putus sama Allah Iya. gitu. Kemudian ada kompetensi kaitan dengan ya manajemen diri. Nah, saat dia maju mungkin dia lebih menata bagaimana saya itu maju nggak malu-maluin Iya. dengan kompetensi yang saya miliki. Jadi kalau bisa memang setiap tahapan itu ini punya catatan di modul ibu. Oh ini fokus di kompetensi apa Iya. apa gitu. Lebih detailkan Iya. aja sih biar nggak melebur, biar nggak mengambang gitu aja. Baik, terus tidak lanjut dari proses yang tadi telah Ibu Kris lakukan, ada nggak tidak lanjut yang mungkin akan dirancang untuk kedepannya seperti apa? Tentunya untuk meningkatkan kompetensi Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi dan meleburkan atau mengintegrasikan KSE dalam proses belajar mengajar. Oke. Kalau untuk yang selanjutnya kan kalau nanti kan pasti saya akan mengajar kelas yang berbeda lagi gitu ya Pak ya, karakter anaknya beda. Paling ya harus lebih kuat lagi tadi memahami profil karena kalau dari awal saya kuat memahami profil minat, nanti saat kita membuat metode pembelajaran apapun pasti ngarahnya mau nggak mau diferensiasi gitu Pak, gitu. Karena selama ini kan mungkin ada satu dua anak yang mungkin bermasalah di komunikasi ya, jadi kurang tergali. Kan ada anak yang di bawah radar loh Pak, yang tipe anaknya tuh yang diem, kalau nggak ditanya nggak mengekspresikan dirinya. Nah itu tantangan yang mungkin saya akan lebih apa ya, semua anak tuh dapat chemistry-nya ke saya gitu. Karena kalau udah dapat chemistry-nya enak, koneksinya enak Jadi kan hatinya udah nyambung. gitu. Nanti saat membuat pembelajaran itu metode apapun anak akan merasa terlibat gitu, nggak cuma yang didengerin anak yang aktif aja. Mungkin gitu sih Pak, lebih Jadi lebih mengarah karena bagaimana karakter yang baru nanti pasti beda lagi caranya. tetap selalu menyambung hubungan yang Iya. sifatnya emosi ya antara seorang guru dan siswa. Iya. Biar ketika kita menyampaikan itu ada sambungannya. Iya. Kadang-kadang kita hadir, itu tadi hadir sepenuhnya tadi. Heeh. Jadi dengan hadir sepenuhnya tadi maka akan membentuk kepribadian yang Iya. nyambung tadi. Baik.